Genderang perang terhadap LGBT terus berlanjut. Kali ini giliran Komisi Penyiaran Indonesia yang turun tangan mengantisipasi penyebaran dan propaganda LGBT melalui tayangan televisi. Selasa pekan lalu, KPI mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan pengisi acara televisi berpenampilan kewanitaan. Pria dengan gaya bicara kewanitaan, pria dengan riasan kewanitaan, hingga menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita. Mendapat sambutan positif berbagai kalangan di dunia maya, namun polemik juga muncul atas surat edaran KPI tersebut. Budayawan Butet Kertarajasa melalui akun Facebooknya mengaku prihatin atas sikap KPI. Butet khawatir surat edaran KPI membatasi ruang kreasi para seniman Indonesia. Bermodalkan wewenang yang dilindungi undang-undang, KPI memang berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Lantas bagaimana KPI menyikapi keberagaman budaya dan keberadaan para seniman di Indonesia? Dan pemirsa, kami akan membahas tentang nasib seniman di tangan KPI. Dan sudah hadir 3 orang tamu saya. Di paling kanan adalah penari senior Mbak Nungki Kusumastuti. Selamat malam Mbak Nungki. Selamat malam Mas. Ada Mas Fajar dari KPI, Komisioner KPI. Dan juga Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mbak Devi dan Mas Fajar. Saya ke Mas Fajar dulu. Mas Fajar, apa sebenarnya latar belakangi KPI mengeluarkan larangan seperti yang tadi kita saksikan di paket sebelumnya? Ya, surat edaran KPI sebenarnya sederhana. Kami berangkat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kepentingan publik, yaitu siapa? Khususnya adalah remaja dan anak-anak. Ini berangkat dari LGBT kah? Sebenarnya aturan sudah lama. Kami sekedar mengingatkan kembali, merefresh lembaga penyiaran, jangan sampai ada ruang terhadap promosi-promosi LGBT yang tidak jelas. Tidak memberi edukasi yang pasti. Untuk itulah sebenarnya SEKP itu sudah jelas kok. Arahnya kemana. Kami tidak ingin tayangan itu di televisi didominasi oleh perilaku host, talent yang memang melambai, yang kami anggap dampaknya tidak bagus buat remaja dan anak-anak. Itu Mas Aryo, dasarnya. Baik, Mbak Nuki setuju karena Mbak Nuki juga beberapa peran dalam menari juga memerankan pria seperti itu. Ya, kalau mau menjadi penari yang baik harus bisa nari perempuan maupun menarikan laki-laki. Dan itu acting, kemampuan membawakan aslinya tetap wanita tulen. Tetap perempuan dan tidak ada hubungannya dengan LGBT. LBPT ya. Terus apa yang disampaikan oleh Mas Fajar saya pikir harus dimengerti dengan lebih tepat saja. Jadi saya juga tidak menolak ataupun membenarkan, tetapi kita pelajari bersama karena memang TV itu kan pengaruhnya terhadap penonton demikian besar. Jadi yang dilihat adalah kualitas, lalu ada kesengajaan atau tidak dalam menampilkan. Karena kalau dalam kesenian itu ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu mengapa laki-laki membawakan tarian perempuan atau kebalikannya. Tidak ada hubungannya dengan LGBT itu, gitu. Mbak Devi, kalau Mbak Devi melihat apakah sebenarnya surat edaran dari KPI ini yang akhirnya berimbas kepada seniman juga yang awalnya hanya memagari kasus LGBT saja, ini cukup fair dilihat dari sisi pengamat budaya dan sosial, Mbak? Saya melihat sederhana, ini hanya persoalan komunikasinya saja. Komunikasi antara KPI dengan publik secara umum. Baik. Jadi memang perlu ada dialog seperti ini yang bagus sekali dimediasi oleh media. Jadi dengan begini akan lebih terbuka, tidak ada lagi prasangka. Karena kalau bicara media sosial, percepatan informasi yang kebenarannya belum tentu valid, itu biasanya kecepatannya jauh daripada informasi yang kredibel. Oleh karenanya memang perlu ada tambahan-tambahan dialog seperti yang nantinya juga baiknya dimasukkan dalam YouTube misalnya dan sebagainya agar tidak ada polemik karena pada prinsipnya ini untuk kebaikan. Dan yang perlu kita ingat bahwa KPI ini unik. Mereka ini walaupun sama-sama depannya K, tidak seperti atau sepowerful KPK misalnya. Jadi tidak memiliki daya atau kekuatan yang luar biasa. Daripada himbauan seperti itu. Sebenarnya ini bagian dari kontrol. Betul, dan perlu ada kontrol. Dan peran ini memang harus dimainkan. Kepada siapa lagi kita berharap kalau tidak ada regulator yang memang memainkan fungsinya secara sempurna. Baik, kalau dari sisi pengamat sosial, apakah memang aturan tersebut yang akhirnya berdampak pada seniman itu dirasa cukup adil? Karena sebenarnya kita lihat kan ini sebenarnya KPI hanya ingin atau tidak ingin masalah LGBT ini atau membawa dampak negatif bagi penonton terutama anak-anak. Dan menjadi propaganda seperti dipaksakan untuk ada, itu yang sebetulnya dikontrol kan? Ya, tepat seperti yang Mbak Nuki sampaikan bahwa
di antara semua source media, sumber media, TV itu yang powerful, paling powerful. Kenapa? Sederhana. Kalau orang menonton televisi, itu orang tidak perlu pandai membaca. Orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa mendengar sekalipun atau malah tidak bisa melihat, itu masih bisa memanfaatkan televisi. Ini yang membuat aturan-aturan di media itu sangat perlu diatur. Dan teori tentang bagaimana kekuatan media mempengaruhi cara berpikir, bahkan cara berperilaku, itu sudah dari tahun 60-an, sudah lama sekali. Dan menarik misalnya, berdasarkan banyak studi, kita semua bisa akses di internet sekarang dengan mudah, perkembangan misalnya hukum bahwa ada penerimaan terhadap pernikahan sesama jenis, salah satunya karena memang faktor penerimaan di media yang akhirnya membuat apa yang disebut dengan bandwagon effect, bahwa apa yang ada di media biasanya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau di media sudah ditayangkan, orang akan menganggap, oh berarti seluruh dunia sudah begitu, walaupun misalnya sebenarnya belum. Nah, hal-hal demikian yang walaupun kita bisa lihat faktanya tahun lalu bagaimana misalnya sebagian besar Amerika sudah menerima pernikahan sesama jenis, tapi masyarakat yang konservatif bukannya tidak demo di jalanan. Nah, hal-hal demikian yang menurut hemat saya berupaya dijembatani oleh KPI, bukan kemudian KPI menurut hemat saya tidak menghormati pilihan-pilihan itu. Ya, apalagi ada sifat dari manusia adalah sifat imitatif atau meniru manusia lainnya seperti itu kan ya. Nah, Mas Fajar, apakah nanti edaran tersebut juga akhirnya berdampak kepada Mbak Nungki misalnya? Artinya kita tidak boleh secara TV tidak boleh menyiarkan Mbak Nungki ketika berperan atau menari untuk laki-laki misalnya, memerankan laki-laki misalnya. Edaran KPI ini sebenarnya kami tujukan kepada lembaga penyiaran, bukan kepada masyarakat. Kepada pengelola lembaga penyiaran, direktur program, pahamilah, jangan sampai ada ruang kami membuat aturan seperti itu. Hanya saja kemudian surat edaran ini dipahami berbeda dengan masyarakat luas, apalagi sampai terlalu jauh mengatur dan membatasi seni. Ini jauh dari apa yang kami inginkan sebenarnya. Maka kami menekankan lagi bahwa sebenarnya tindakan KPI ini semata-mata untuk mengingatkan lembaga penyiaran. Sebagai follow up kami terhadap KPI jelas tidak memberikan ruang pada promosi LGBT itu. Kami follow up dengan surat edaran, kita ingatkan lagi lembaga penyiaran, hati-hati loh ketika menayangkan talent host yang melambai itu. Kenapa? Kami ingatkan jangan sampai menjadi ajang promosi perilaku seperti itu. Sebenarnya itu saja. Nah, kami ke depan akan berkomunikasi Mbak Nungki dengan teman-teman seniman, psikolog dan pemerhati media termasuk akademisi untuk lebih men-share lagi bahwa maksud KPI seperti apa. Karena sebenarnya edaran ini bukan untuk masyarakat luas, bukan pada seniman dan masyarakat siapa, ini adalah untuk lembaga penyiaran. Hubungan yang biasa saja ketika kami bersurat pada pengelola lembaga penyiaran radio dan televisi. Jadi lembaga penyiarannya yang harus cerdas dan tepat memilah-milah dalam mana yang pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena semangatnya sederhana sebenarnya. Ini hanya sekedar mengingatkan, jangan sampai hal itu menjadi hal yang lumrah. Perilaku-perilaku seperti itu begitu ditonton oleh anak-anak, remaja. Oh ternyata hal yang biasa, lumrah. Kami tidak ingin perilaku seperti itu dampaknya bagi remaja dan anak-anak. Kira-kira begitu. Oke, dan timingnya baru keluar sekarang karena dipicu ada kontroversi LGBT yang sekarang tengah hangat di masyarakat seperti itu. Benar, tapi sebenarnya kami sudah memberikan teguran jauh-jauh hari sebelum hal ini muncul. Semua perilaku yang pria yang berperilaku perempuan kami tegur secara apa? Atau sebaliknya tegas. Sebaliknya seperti itu. Kami sudah tidak memberikan ruang bahwa ini kami inginkan bahwa lembaga penyiaran benar-benar menjadi media yang memberikan value, manfaat bagi masyarakat. Begitu. Saya bisa tambahkan sedikit, kalau kita mengacu pada kesenian tradisional kita, itu banyak sekali laki-laki yang menari memerankan perempuan. Mengapa seperti itu? Itu ada alasan-alasan tertentu. Jadi seperti ludruk, randai, gisu gitu ya. Itu karena kalau dipertunjukkan semalam suntuk, itu perempuan nggak pantas, dianggap tidak pantas. Sehingga memang dibawakan oleh laki-laki, tapi mereka tidak overacting atau apa, memang seperti perempuan, bukan berlebih-lebihan. Sehingga orang melihatnya, oh ya dia memang seperti perempuan. Dan di luar itu dia tetap laki-laki biasa, jadi itu betul-betul hanya acting. Lalu juga kalau ada adegan umpamanya percintaan gitu, ini bukan muhrimnya gitu. Nah kalau laki sama laki menjadi tidak bahaya karena tidak ada konteks dengan LGBT tadi gitu ya. Jadi itu sebetulnya seperti itu. Lalu memang tarian-tarian tertentu gitu memang Arjuna umpamanya, Arjuna itu perannya halus sekali gitu, sehingga laki-lakinya memang harus membawakannya halus, tapi bukan berarti keperempuanan. Kalau keperempuanan berarti dia salah menginterpretasikannya, gitu. Nah itu justru tingkat ketinggian atau artistik yang tinggi berada di situ. Jadi tadi bukan mengada-ada, lalu tampilan tidak tepat, itu yang sebetulnya diingatkan oleh KPI kalau saya tidak salah. Jadi saya ingin menghimbau juga seniman nggak usah khawatir kalau memang peran yang dibawakan adalah sesuai.
mengapa tidak, kan gitu. Kami tetap akan melihat konteks tayangannya. Karena Betul. bagaimanapun konteks ini menjadi penting. Apakah ini ada unsur, kalau memang ada berakar dari seni budaya, tari-tarian, itu kan nggak mungkin serta-merta kami melarang. Ya. Misalkan mohon maaf, tradisi pengantin Jawa itu kan pasti membuka kembang dan sebagainya. Apakah itu kita larang, kan ya enggak juga. Enggak, Ini itu menjadi hal yang... Sekarang kan di sosial media itu lagi ramai itu Mas, semuanya harus di-blur. Itu sebenarnya gimana ceritanya? Itu itu memang karena sebenarnya berangkat dari keparnoan. Mereka Iya, paranoid berlebihan, pada aturan-aturan KPI. Tidak seperti itu. Kami akan melihat dulu fakta tayangannya. Kalau memang itu terlalu vulgar, belahan dada dan paha, pasti akan kami tegur. Betul. Banyak juga tayangan-tayangan lain yang masih bisa lebih sopan begitu sebenarnya. Dan cara membelurnya pun kadang-kadang teman-teman juga over ya. akhirnya menghilangkan estetika dari tayangan itu sendiri. Seperti itu. Dan penonton nggak dapat apa-apa, semuanya di-blur gitu kan. Begitu. Jadi sekali lagi saya bilang medianya harus cerdas dan tepat dalam menentukan pilihan-pilihan tontonannya, kualitas ujung-ujungnya kan. Dan harusnya kalau masyarakat kemudian cerdas juga nggak ditonton itu kalau nggak oke. Betul. Mbak Devi, apakah masyarakat kita cukup cerdas untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang layak, mana yang tidak? Ya, faktanya berdasarkan data World Bank dan ini belum ada koreksi sampai hari ini. Ini data tahun? Data tahun 2010. Oke. 70% masyarakat kita maksimal lulusan SMP. Anda bisa bayangkan bagaimana seseorang yang dengan lulusan SMP memiliki kemampuan untuk memilah tayangan mana yang layak untuk dikonsumsi. Alhasil yang ada, semua tayangan yang levelnya menghibur akan dilumat habis-habis. Ini yang perlu menjadi catatan sebenarnya. Jadi bukan persoalan kemudian kita tidak bisa berdemokrasi, terbuka dan sebagainya. Tapi menurut hemat saya, harusnya kita lihat dulu konteksnya. Apakah masyarakat kita sudah siap? Kalau sudah siap, menurut hemat saya, tayangan apapun tidak akan mempengaruhi cara pandang, ideologi, dan sebagainya. Atau bahkan keyakinan. Nah menarik misalnya nanti mohon saya dikoreksi Mas, adiknya Michael Jackson siapa namanya saya lupa, waktu itu pernah ada tayangan di panggung sebuah Janet Jackson dengan pernah ada tayangan dengan salah satu aktor penyanyi laki-laki yang kemudian tidak sengaja ketarik. Nah itu kan kemudian kalau tidak salah itu yang kemudian melatar belakangi siaran di Amerika itu sebenarnya nyaris tidak ada yang benar-benar live, disisakan sekian detik karena upaya untuk mengedit. Bahkan negara liberal Amerika saja melakukan masih hal itu. memikirkan bagaimana agar tayangan yang proper, yang tepat itu bisa disajikan kepada penontonnya. Jadi ini yang kita perlu sadari bahwa kita punya nilai-nilai yang juga sangat menghormati persoalan seni dan budaya yang sangat adiluhung itu, dan itu sangat baik. Tapi bukan berarti kemudian kita benar-benar memerdekakan diri kita dari sensor dan sebagainya. Betul. Baik, Mas Fajar, apa landasan yang dipakai oleh KPU untuk membuat sebuah aturan terutama dalam kasus surat edaran terakhir ini, Mas Fajar? Ya karena kami melihat Mas Aryo kecenderungan lembaga penyiaran perilaku-perilaku melambai itu menjadi bahan lawakan, menjadi bahan eksploitasi Dan dianggap sebuah dan kebenaran olok-olokan. dan permisif akhirnya seperti Benar, itu. akhirnya kalau ingin tenar, ingin terkenal, ingin Harus lucu, seperti itu. harus ngondek misalkan begitu. Itu nggak Betul, benar. itu saya juga nggak Kami setuju. sebenarnya arahnya ke sana. Kami seniman juga tidak mau itu Mas. Sebenarnya konteksnya itu, makanya kita lihat konteksnya seperti apa. Kami juga tidak serta-merta melarang, membatasi, apalagi seniman. Yang ini adalah bagian dari memegang budaya bangsa begitu ya. Betul. Maka sebenarnya sederhana, kami mengingatkan lembaga penyiaran untuk hati-hati loh. Kenapa? Dampaknya ketika ditonton oleh masyarakat, publik, utamanya remaja, anak-anak, bisa menjadi hal yang lumrah. Oh ternyata kalau ingin tenar harus seperti itu. Baru seperti itu. Dan mohon maaf, biasanya kalau ingin tenar, ingin lucu, harus melambai. Kan jadi nggak benar pemahaman seperti ini. Inilah yang kami inginkan, bahwa kami ini dari KPI bergerak bukan untuk mengatur lembaga penyiaran. Justru kami melindungi kepentingan masyarakat. Untuk Dan siapa? seniman juga Dan seniman akhirnya juga dilindungi. sebenarnya. Karena sebenarnya dengan artis-artis yang sudah tidak ini, seniman menjadi lebih proporsional tampil secara maksimal, lebih mengeksploitasi karya seninya dan budayanya. Begitu. Dan artinya seniman juga merasa dirugikan dengan adanya orang-orang yang berperilaku kontra dengan apa yang menjadi Tentu kodratnya saja, seperti itu. seakan-akan begitu jadinya kan, padahal enggak. Kalau kita kembali lagi ke tari-tarian tradisi itu semuanya ada konteksnya, ada maksudnya gitu. Bahkan kemudian dalam ludruk itu dia kenapa menggunakan baju perempuan, karena waktu mereka memainkan gitu ya, anak itu menangis gitu, lalu dia menggendong anak itu, lalu dia pakai baju perempuan supaya anak, jadi ada maksud tertentu yang bukan karena untuk lucu, bukan untuk menarik perhatian, ada maksud. Dan sebetulnya juga kemudian melindungi perempuan supaya tidak berpentas sampai malam gitu ya, itu lebih baik laki-laki yang melakukan. Jadi niatnya kan bagus. Tapi kalau kemudian itu ya kami sendiri yang seniman, wah kok jadi pilihannya medianya kok seperti itu gitu. Kenapa ya?
atau mau mudah saja, makanya yang diambil kemudian tadi istilah maafnya melambai atau untuk menjadi terkenal harus membawakan, padahal bukan begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews, nasib seniman di tangan KPI segera kembali.